Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Mungkin saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman kelas 12 ataupun santri kelas 12 di pembelajaran antropologi. Di sini kita akan membahas buat di pertemuan pertama kali ini dengan materinya perkenalan. Jadi kita akan mengenal tentang antropologi dan siapa yang mengampu antropologi untuk kelas 12 untuk pembelajaran kelas 12 tahun ajaran 2020 sampai 2021. Ya. Ya, bisa kalian lihat dalam identitas. Di sini saya identitas Asep Rendra Diputra. Kemudian buat alamatnya Jalan M Wijaya Praja, Kelurahan Kampung Pari, Kecamatan Mangkubumi, RT 2 RW 01 Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk lulusannya juga bisa kalian lihat di sini di S1-nya Universitas Siliwangi, kemudian untuk S2-nya di Galuh Ciamis ataupun magisternya di Galuh Ciamis. Ya, kita sedikit flashback dan mengenai tentang antropologi ya. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan segala aktivitasnya. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Tapi di pihak lain, kebudayaan yang membentuk perilaku manusia sesuai dengan lingkungannya. Sehingga terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat antara manusia dan kebudayaan. Adapun tujuan dari antropologi di SMA yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan antropologi agar peserta didik ataupun santri mampu memahami dan menelaah serta secara kritis dan rasional tentang berbagai fenomena sosiokultural dengan menggunakan konsep dasar antropologi. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas dan memperkenalkan materi yang akan kita pelajari di semester 1. Di sini di bab 1 ada tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat multikultural. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam mekanisme yang berkaitan dengan kemanusiaan. Namun, akibat perubahan sosial dan budaya sangat tipis perbedaannya, maka setiap perubahan sosial juga mengandung makna perubahan budaya. Jadi bab ini mencakup materi dalam bentuk faktor, proses, dan dampak perubahan sosial budaya di masyarakat multikultural. Kemudian di bab 2 yaitu tentang pemecahan masalah akibat pengaruh globalisasi. Ya, globalisasi bisa diartikan sebagai proses menghasilkan dunia tunggal, di mana masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, ekonomi, budaya, atau kultural. Seiring berjalannya waktu, globalisasi telah menimbulkan berbagai dampak. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari cara menanggulangi dampak. Oleh karena itu, ya, kita harus menanggulangi dampak negatifnya dari pengaruh globalisasi tersebut. Nah, pada pembahasan materi ini, ya di bab 2 ini, kita akan mencoba membahas tentang dampak negatifnya dan bagaimana pemecahan masalahnya. Ya. Kemudian di bab 3 yaitu tentang nilai-nilai budaya dalam pengaruh globalisasi. Nilai budaya dapat dikatakan merupakan salah satu bagian dalam filsafat Nusantara. Pada bab ini, jadi peserta didik akan mempelajari konsep nilai budaya. Jadi nilai budaya barat dan nilai budaya timur, perkembangan nilai budaya dan nilai budaya di era globalisasi. Kemudian bab 4 atau bab terakhir, kita akan mempelajari tentang metode penelitian kualitatif dan perubahan sosial budaya.
Penelitian antropologi merupakan suatu usaha untuk mempelajari suatu problem atau permasalahan yang menyangkut umat manusia, serta kebudayaan yang dihasilkan secara sistematik, objektif, dan maksud menarik prinsip-prinsip umum. Jadi itu 4 bab yang akan kita pelajari di semester pertama. Jadi kita akan sedikit ulas ya tentang bab 1 tentang masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Jadi di dalam masyarakat multikultural ini ada beberapa kata yang bisa saya pecahkan biar kalian lebih paham. Jadi dasarnya misalkan dari masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Itu adalah pengertian masyarakat. Sekarang masuk ke pengertian multikultural, yang dipecah menjadi 2, multi dan kultural. Untuk multi sendiri artinya banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural artinya adalah budaya. Jadi, yang dikatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Mungkin itu adalah pengertian sedikit tentang masyarakat multikultural. Kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya adalah konsep masyarakat multikultural. Jadi, pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural ini adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadatnya. Dalam kerangka hidup bersama, berdampingan suatu sama lain yang sederajat dan saling berinteraksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial politik. Kemudian, perubahan-perubahan dalam sosial budaya. Jadi yang dikatakan perubahan sosial budaya, artinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mencakup perubahan budaya, yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Itu adalah pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian ada bentuk apa saja di dalam perubahan? Ya, kita akan bahas satu persatu apa saja yang ada. Ya. Jadi kita awali, jadi perubahan berdasarkan proses dibagi menjadi 2. Yang pertama evolusi atau perubahan secara lambat, dan yang kedua adalah revolusi. Apa itu evolusi? Ya, kita lihat dan simak bersama. Jadi yang dikatakan evolusi adalah perubahan yang sangat lama dengan diikuti perubahan kecil. Perubahan yang terjadi pada perubahan evolusi tanpa tekanan atau terjadi dengan sendirinya. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya masyarakat tradisional berubah ke arah modern. Jadi ya kalau dulu mungkin bisa kita lihat ya tradisional yang namanya menanam padi contohnya. Kita perlu bertahun-tahun ataupun hampir 1 tahun untuk memanen padi. Tapi dengan ilmu pengetahuan bisa disingkat masa panennya. Yang tadinya 1 tahun bisa menjadi 3 bulan. Itu kan salah satu perkembangan dari tradisional menuju ke modern. Ataupun hal lainnya. Yang dulu kita secara berkomunikasi itu bisa langsung tatap muka. Tapi sekarang ke arah yang modern berarti kita udah bisa menggunakan ponsel untuk berkomunikasi. Itu salah satunya perubahan dari tradisional ke modern. Kemudian revolusi. Apa itu revolusi? Jadi revolusi adalah perubahan secara cepat. Ya, bisa kita simak di sini. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dalam dasar ataupun sendi-sendi pokok yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya apa? Jadi contohnya di dalam perubahan revolusi yang secara cepat itu bisa dikatakan, ya contoh yang jelasnya kita revolusi industri. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang
Yang pertama adalah pengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh kecil ya, itu perubahan yang kurang menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat. Jadi tidak sampai menghasilkan keributan. Kemudian contohnya apa? Ya, contoh yang paling kecil lah, perubahan model gaya rambut. Bisa kalian lihat di tayangan TV-TV zaman dulu dan zaman sekarang akan berbeda. Kalau zaman dulu kelihatannya itu mengembang ya si posisi rambut itu. Tapi kalau sekarang kan banyaknya limis-limis gitu kan. Ya, itulah salah satu contoh kecilnya. Kemudian apa sih contoh besarnya? Pengaruh besarnya. Ya, kita bisa simak. Jadi perubahan yang membawa dampak besar dalam unsur-unsur kehidupan masyarakat. Seperti stratifikasi. Apa itu stratifikasi? Perbedaan berdasarkan tingkatan ya, tingkatannya. Tingkatan sosial dan sebagainya. Ya, contohnya apa? Industrialisasi industrialisasi. Ya, contohnya ya dengan adanya pembangunan industri di sekitar kita, otomatis pola mata pencaharian di sekitar industri tersebut akan berubah. Yang tadinya petani bisa jadi penjual ataupun bisa jadi pekerja. Jadi itu salah satu perubahan yang besar yang dampak. Misalkan bisa dilihat dari kota-kota besar di Indonesia. Ya, lihat misalkan di daerah Bekasi, Tangerang itu kan salah satu industri ya. Ataupun banyak pembangunan industri sana. Sehingga akan merubah mata pencahariannya. Akan merubah pola dan gaya hidupnya. Karena terdampak dari industri itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Jadi perubahan dilihat dari penyebabnya. Kalau dilihat dari penyebabnya, jadi perubahan itu ada yang kita akan dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki. Jadi ya, kita bisa lihat perubahan yang dikehendaki apa pengertiannya. Jadi perubahan yang direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki perubahan itu disebut adalah agent of change ataupun ya orang yang memberikan perubahan ataupun orang kepercayaan ataupun pimpinan lembaga masyarakat. Ya, contohnya apa? Perubahan yang dikehendaki ya salah satunya program KB atau keluarga berencana. Kemudian selanjutnya perubahan yang tidak dikehendaki. Apa? Perubahan yang tidak dikehendaki ya, perubahan yang tidak bisa di dalam kendali masyarakat atau manusia dan biasanya menghasilkan masalah yang memicu kendala dalam masyarakat. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya yang paling jelas adalah bencana alam. Contohnya dengan kebanjiran, masyarakat tidak bisa bekerja. Kemudian tanah longsor, akses jalan tertutup, manusia juga susah untuk bekerja karena akses jalannya tertutup. Seperti itu. Itu salah satu contoh perubahan yang dilihat dari penyebab. Kemudian kita lihat lagi perubahan dilihat dari hasilnya. Apa sih? Jadi yang pertama adalah progres dan lawan kata progres itu adalah regres. Apa itu progres? Kita lihat ya. Jadi perubahan progres itu perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang membawa kemajuan. Jadi yang membawa kemajuan menguntungkan masyarakat seperti bergantinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat apa contohnya? Jadi contohnya adalah penemuan alat komunikasi seperti tadi yang dijelaskan. Dulu kita berkomunikasi ya nggak bisa dan nggak kepikiran bahwa kita akan berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh dan berbeda pulau ataupun berbeda negara. Tapi dengan pengetahuan, kemudian dengan ilmunya, kita bisa berkomunikasi dari sini menuju ke daerah-daerah lain ataupun sampai ke luar negeri dengan alat komunikasi. Ya, sekarang alat komunikasi juga lebih canggih digabungkan dengan internet dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat dunia luar dengan diam di tempat. Ya. Kemudian yang kedua adalah regres.
Apa itu regres? Ya, lawan kata dari progres. Jadi kalau progres itu maju, kalau regres berarti mundur. Ya. Contohnya, apapun apa sih yang dikatakan dengan regres? Ya, sedikit gambarannya. Regres adalah kemunduran yang disebabkan oleh penggunanya itu sendiri. Biasanya terjadi karena penyalahgunaan perangkat teknologi. Ya, bisa kita lihat. Ya, contohnya tadi internet. Internet itu bisa dikatakan seperti pedang yang bermata dua. Jadi salah satunya bisa memberikan perubahan ataupun kemajuan dan salah satunya bisa menyebabkan kemunduran. Kenapa? Jadi dari internet kita bisa membuat tindak kejahatan ya ataupun mengakses situs-situs yang tidak layak untuk ditonton. Jadi di sini ya adanya sebuah kemajuan tuh pasti akan ada dampak negatifnya dengan ataupun dengan kemundurannya. Ya, bisa kita pilih sendiri mau yang mana yang akan kita kerjakan. Kemudian dampaknya. Dampak sosial budaya. Ada dua, dari dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positif ya? Satu, eratnya integrasi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat dapat menyikapi dengan baik sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi. Teknologi seiring zaman terus maju, hampir semua orang bisa memanfaatkan teknologi di sekitarnya sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memaksimalkan teknologi, kita juga akan terdegradasi. Bahkan tadi seperti yang disebutkan di dalam pembahasan regres atau akan terjadi kemunduran, kita akan terbelakang. Yang seharusnya kita dari tradisional ke modern bisa jadi dari tradisional ke primitif nantinya. Ya. Kemudian yang ketiga ada tingkat kehidupan yang lebih baik. Seperti yang sudah disebutkan di poin kedua, di mana teknologi membawa perubahan besar di dalam kehidupan seseorang dan kita dapat menggunakannya untuk kebaikan dan produktivitas manusia. Jadi kalau dulu kita belanja harus langsung ke tempatnya, tapi kan dengan sekarang kita bisa menyingkat ataupun bisa memberikan internet itu bisa memberikan dampak positif ketika kita bisa menggunakannya. Jadi dengan tingkat kehidupan yang lebih baik, kita juga akan membuat pekerjaan-pekerjaan kita akan semakin diringankan gitu kan dengan kemajuan teknologi. Ya salah satunya kita bisa berbelanja online, kita juga bisa mencari kebutuhan ataupun bisa memperkirakan dan prediksi harga gitu kan dari sana. Bisa mengetahui ya kemajuan apa-apa saja yang akan kita butuhkan, kemudian kita bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum membeli. Dan sekarang pun ya bisa kita jual beli dalam online juga. Ketika kita ingin menjual beli, kalau kita dulu harus ke pasar menjajakan dagangan, kalau kita sekarang tinggal cukup menggunakan ponsel, dipoto barangnya, kemudian diupload, kemudian kita masukkan harganya yang kita inginkan berapa, dan kita bersaing di sana. Bisa juga kan itu salah satunya bisa merubah tingkat kehidupan. Ya. Kemudian yang keempat ya berarti sekarang yang keempat adalah pola pikir yang maju. Kalau dulu mungkin saja masyarakat ya pikiran mereka masih primitif dan terisolir. Berkat modernisasi dan pengetahuan mereka dapat berpikir lebih maju dan meningkatkan pemikiran mereka. Kemudian perubahan nilai dan tata sikap. Jadi menumbuhkan sikap menghargai ya ataupun ya sikap yang mau bekerja keras. Perubahan nilai dan tata sikap itu maksudnya di sana. Kemudian yang terakhir atau munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dan
wanita. Menurut kemampuan mereka juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. Sehingga jadi minim lah intinya kejahatan-kejahatan terhadap wanita karena udah dibagi pekerjaannya. Ini untuk pria, ini untuk wanita. Jadi seperti itu. Kemudian itu tadi dampak positif ya dari perubahan sosial budaya. Sekarang kita akan pelajari dampak negatifnya. Apa saja? Yang pertama, dampak negatif dari perubahan sosial budaya ya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Jadi kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan yang menyebabkan adanya pola hidup konsumtif. Jadi kalau di negara maju, orang itu berlomba untuk menghasilkan sesuatu. Bukan mengkonsumsi, tapi menghasilkan. Tapi kalau dampak negatifnya berarti adanya hidup yang konsumtif. Kemudian terjadinya ketertinggalan budaya. Jadi ketertinggalan budaya atau yang bisa disebut dengan cultural lag itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi unsur-unsur kebudayaan yang tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. Biasanya ini terjadi karena masyarakat memiliki laju pertumbuhan budaya yang lambat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Yaitu menurun atau merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya apa? Jadi dampaknya dari perubahan sosial budaya, jadi biasanya pergaulan bebas ataupun misalkan sebuah cara berbahasa yang tidak sopan. Itu salah satu dekadensi moral ya, termasuk dekadensi moral. Kemudian selanjutnya, sikap individualis. Jadi semakin ke sini persaingan hidup akan semakin ketat, sehingga nilai kemanusiaan semakin menurun. Budaya di Indonesia seperti gotong royong pun sangat tertinggal. Ya, contohnya saja, kebanyakan masyarakat kota yang mungkin jarang berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Karena kesibukannya gitu kan, karena kesibukan di pekerjaannya, jadi terkadang di dalam satu perumahan gitu kan, ada tetangga dan tetangga itu tidak mengenal gitu kan. Mereka cuma bertemu sebatas ketika ingin berangkat kerja dan ketika pulangnya saja. Selain itu tidak ada interaksi lagi. Datang ke rumah capek pengen istirahat ya, istirahat dan keluarga mungkin waktunya. Jadi di sini ya yang dikatakan sikap individualis. Kemudian kriminalitas. Jadi dampak negatifnya dari perubahan sosial dan budaya itu bisa kita lihat mengakibatkan kriminalitas. Faktornya seperti persaingan hidup yang semakin ketat. Juga perilaku konsumtif manusia yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada. Jadi keinginannya besar tapi kepunyaannya sedikit gitu kan. Jadi contohnya kita mempunyai keinginan yang besar, tapi kita juga tidak diimbangi dengan pemasukan pendanaannya yang cukup, sehingga akan mengakibatkan kriminal gitu kan. Berpikir bagaimana cara mendapatkannya secara singkat atau instan, gitu ya. Pasti akan terjadi kriminalitas ataupun pencurian, penjamretan, karena kelihatannya mudah gitu kan, dan tanpa melihat efek sampingnya biasanya, dampak yang ditimbulkan. Kemudian gaya hidup. Di sini gaya hidup masyarakat tertentu bisa berubah karena adanya globalisasi. Mereka mengikuti gaya orang luar, mungkin saja yang dianggap tidak pantas di negara kita sendiri. Ya, contohnya kita ada yang ke Korea-Koreaan, ada yang ke Barat-Baratan. Padahal kita kan budaya timur, bukan budaya barat atau budaya Korea. Sehingga terkadang ya tidak sesuai gitu kan. Yang seharusnya kita itu harus punya integritas ataupun punya yang bisa ditampilkan ke negara luar, tapi kita akan malah mengikuti gaya hidup orang lain gitu kan.
yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Itu juga ciri dari dampak negatif dari perubahan. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan sosial. Jadi perubahan kebudayaan biasanya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dan biasanya mereka memiliki taraf ekonomi yang lebih baik dibanding yang tidak gitu kan. Ya seperti itulah gambarannya tentang dampak negatif. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi dari adanya perubahan adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat multikultural itu ternyata gitu kan banyak ya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya kita mengetahui negara kita itu termasuk ke mana gitu kan, apakah banyak yang positifnya ataupun yang banyak yang negatifnya. Jadi kalau kita udah mengetahui itu ya diharapkan kalian bisa merubah pola pikirnya, karena apa yang menurut Perdana Menteri Inggris yang saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri. Jadi yang pertama, perubahan itu berawal bukan dari luar, tapi dari dalam kita, dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, itu akan masuk ke dalam menjadi memori apa yang akan kalian pikirkan. Kemudian, apa yang akan kalian pikirkan itu kemungkinan besar akan menjadi apa yang kalian ucapkan. Dan apa yang kalian ucapkan itu akan kemungkinan besar menjadi apa yang akan kalian lakukan. Kemudian, setelah kalian melakukan, kemudian kalian teliti, pelajari dari awal, dari kalian mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang kalian lakukan itu akan menjadi sebuah karakter. Kemudian karakter tersebut yang akan merubah nasib diri kalian sendiri. Jadi manusia itu diwajibkan oleh Allah itu berikhtiar. Jadi bukan menunggu. Jadi kalau kalian ingin adanya perubahan, mulai dari sekarang rubah apa yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Mungkin itu sedikit motivasi yang bisa saya sampaikan dan sedikit materi tentang pertemuan kali ini. Ya, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya di rumah saja. Tetap jaga kesehatan.